Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali dalam acara Wakil Urang. Nah, untuk kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tentu memang beliau ini adalah Wakil Urang Sadayana atau wakil kita semua. Nah, beliau berkiprah di DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini jabatan beliau adalah sebagai Sekretaris Komisi. Dan pada tahun 2020 beliau juga dinobatkan sebagai anggota dewan dengan kinerja terbaik, itu versi BK atau Badan Kehormatan. Nah, siapakah beliau yang akan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini? Saya akan perkenalkan beliau adalah Bapak Haji Sadar Muslihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Izin buka. Siap. Boleh Pak. Bangga. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara Wakil Urang. Ini satu acara yang digagas oleh PKSTP Cianjur untuk menghadirkan wakil-wakil rakyat, khususnya memang dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cianjur. Nah, kebetulan Bapak saat ini bisa hadir, berkesempatan datang untuk mengikuti acara ini, dan mungkin nanti kita akan sedikit berbagi gitu ya Pak, sedikit berbagi tentang pengalaman Bapak. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tahun 2020 kemarin itu Bapak dinobatkan sebagai anggota dewan dengan kinerja terbaik salah satu BK. Ya, salah satu mungkin ya Pak ya. Nah, baik, kita mungkin akan mulai dengan memperkenalkan dulu Bapak secara pribadi, kemudian bagaimana mengawali kiprah di dunia politik khususnya melalui Partai Keadilan Sejahtera ini. Baik, mangga dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengundang saya di forum Wakil Urang. Saya Sadar Muslihat, sarjana hukum. Tadi sebagaimana disampaikan Kang Yusuf, saya sekarang diamanahkan di DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Partai Keadilan Sejahtera. Untuk ini periode kedua saya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Oh, sudah kedua ya Pak? Ya, kedua. Ya. Jadi kami Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi Jawa Barat ini ada 21 orang ya untuk periode sekarang. 21. Ya, nah saya sendiri ditugaskan di Komisi 1 yaitu bidang hukum dan pemerintahan, dan di sana mendapat jabatan sebagai Sekretaris Komisi 1. Sekretaris itu Komisi 1. Mungkin jadi saya satu dari 6 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Cianjur ini. Iya. Nah, semuanya 6 berarti ya, ya. Dari beberapa partai, satu mungkin dari ya. Ya. Mangga dilanjut. Ya, jadi tentu saja di periode kedua ini, tapi juga tidak terlalu banyak yang berubah karena sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana fungsi DPRD ini adalah dengan fungsi legislasi, budgeting, dan controlling. Jadi fungsi legislasi ini salah satu tugas DPRD adalah membuat peraturan daerah provinsi. Nah, ini kemudian tugas yang kedua budgeting, ini yang penting, yaitu bersama-sama dengan pemerintah provinsi menyusun anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahunnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan. Jadi kita bertugas mengawasi apa yang direncanakan, apa yang disusun di APBD, pelaksanaannya seperti apa oleh pemerintah provinsi. Itu adalah tugas
DPRD provinsi untuk mengawasinya. Nah, jadi seputar itulah ya, di samping tentu salah satu lagi adalah menyambung aspirasi masyarakat. Nah, itu jadi tentu tugas pokok dan fungsi itulah yang menjadi acuan pokok kinerja saya di DPRD provinsi dari tugas dari fraksi PKS khususnya di Komisi 1 tadi saya sampaikan di bidang hukum dan pemerintahan. Oh, jadi acuannya tadi itu gitu ya, Pak? Ya. Melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik begitu. Jadi Bapak ini termasuk juga anggota dewan dengan tupoksi terbaik, mungkin seperti itu gitu ya, Pak? Ya, salah satunya begitu ya. Jadi terkait itu ada sekian anggota DPRD yang dianggap berkinerja terbaik, kalau salah 8 orang dari 120 anggota ya. 120 semuanya? Ya, saya termasuk di dalamnya. Mungkin itu dari berbagai faktor kinerja dan tingkat kehadiran serta tadi pelaksanaan tupoksi ya. Alhamdulillah, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi karena itu penilaian 1 tahun pertama di periode ini ya. Iya. Nah, pemirsa, bukan suatu capaian yang mudah sepertinya ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa anggota DPRD provinsi saat ini tuh semuanya total ada 120. Nah, dari 120 itu ada salah satunya anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera khususnya Kabupaten Cianjur yang termasuk di dalam anggota dewan yang berkinerja baik. Tentu memang sebuah capaian yang luar biasa dan itu juga memang bukan hal yang mudah sebetulnya ya, Pak ya. Jadi tapi mohon maaf ini Pak, sebelumnya juga tadi belum sempat disinggung mengenai latar belakang Bapak. Iya. Nah, ini pemirsa juga mungkin harus tahu nih, apakah jadi Pak Sadar ini dari mana sebetulnya gitu ya, asal muasalnya dari mana? Karena untuk orang Cianjur sebenarnya dari namanya saja gitu ya, Sadar Muslihat itu seperti agak lain begitu ya Pak. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu karena tadi sepertinya agak beda gitu Pak dari mohon maaf ini Pak saya sampaikan begitu ya. Nah, tadi belum disinggung mengenai perkenalan pribadi. Mangga. Ya, jadi mungkin memang betul dari nama orang sering bertanya orang mana Pak Sadar ini ya. Tidak langsung menggambarkan orang Cianjur ya. Ini saya lahir dan besar di Cianjur. Saya lahir di Cianjur, khususnya di kota Cipanas dan besar di sana. Cipanas ya Pak, di Cianjur sebelah utara berarti? Ya, SD saya di SD 1 Cipanas, kemudian di SMP 1 Cipanas, ya, kemudian SMA saya di SMA Negeri 1 Cianjur. Ya, waktu itu belum pakai 1 ya, masih SMA Negeri Cianjur, karena baru 1 ada SMA Negeri di Cianjur ini. Nah, kemudian tahun 84 saya melanjutkan, alhamdulillah waktu itu si baru lulus di Universitas Pajajaran di Fakultas Hukum. Nah, oleh karena itu profesi tahun berapa Pak? Saya masuk tahun 84. Tahun 84. Karena itu profesi saya adalah advokat atau pengacara, jadi dan tetap masih berjalan walaupun selama menjadi anggota dewan saya tidak bisa beracara langsung ya, tapi tetap profesi saya adalah pengacara karena di DPRD ini adalah amanah dari partai dan amanah dari masyarakat. Oh, jadi ketika Bapak menjabat sebagai anggota DPRD provinsi itu mungkin sudah otomatis menjadi seorang pejabat publik sehingga pekerjaan Bapak yang sebetulnya ya tadi ya pengacara itu terhenti mungkin ya, gimana maksudnya Pak? Ya, jadi tidak boleh beracara khususnya litigasi ya di pengadilan, beracara di pengadilan tidak boleh. Tapi sebagai wakil rakyat tentu saja ketika masyarakat datang mengadukan permasalahan hukum, saya tidak bisa menolak dan ya yang sifatnya konsultasi itu sifatnya pelayanan mungkin ya tetap saya jalankan, hanya ketika harus beracara, nah itu saya tidak bisa langsung beracara, mungkin saya limpahkan kepada kawan-kawan saya yang satu profesi begitu. Jadi full di DPRD begitu. Ya, jadi itu mungkin konsekuensi sebagai seorang pejabat publik tentu ya, yang memang tentu harus lebih optimal
dalam melayani rakyat, seperti tagline kita Pak yang baru, tagline Partai Keadilan Sejahtera yang baru, pelayan rakyat begitu ya Pak. Iya. Ya. Nah, yang menarik Pak tadi yang disampaikan. Jadi Bapak ini termasuk orang yang sekolah di sekolah yang satu-satunya begitu ya Pak ya. SD 1, kemudian SMP 1 dan SMA juga SMA 1. Dan universitas juga universitas nomor 1 sepertinya Pak ya di Unpad ini gitu ya, karena ya sampai sekarang gitu menurut informasi yang saya terima persaingannya juga cukup lumayan ini begitu ya, dengan ketat, apalagi ya fakultas tertentu seperti hukum. Nah, tapi mungkin ya Pak secara bagaimana ya saya menyebutkannya. Jadi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai anggota dewan. Nah, ada mungkin Pak suka duka dalam menjalankan tugas tersebut. Apalagi ini Bapak dua periode ya. Tentu memang satu hal yang sebenarnya buat saya gitu ya Pak, seperti belum terbayang lah gitu. Dan memang agak susah juga membayangkan itu gitu Pak. Nah, bagaimana suka duka sebagai anggota? Kalau sukanya tentu banyak ya, terutama kita bisa mengekspresikan diri tadi, mengamalkan ilmu untuk sebanyak-banyak kemanfaatan untuk masyarakat ya. Itu sukanya ya, di samping tentu ada fasilitas-fasilitas juga yang didapatkan dengan menjadi anggota dewan. Dukanya juga tentu ada, tapi tidak banyak ya. Dukanya yang paling utama adalah ketika kita tidak bisa menggolkan, menuntaskan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat, atau yang sifatnya kebutuhan masyarakat menjadi program yang bisa dilaksanakan. Nah itu agak ini ya, walaupun sudah tersampaikan, dan lebih berduka lagi kalau amanah itu tidak bisa kita sampaikan dengan berbagai kendala. Tentu yang paling kebahagiaan adalah ketika aspirasi masyarakat ini merupakan kebutuhan, kemudian kita sampaikan melalui DPRD dan bisa dieksekusi oleh pemerintah provinsi. Nah itu yang paling membahagiakan dan itu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Gitu. Iya, dari sisi tadi ya, penyampaian aspirasi. Dan mungkin juga pemirsa juga mungkin agak bertanya-tanya nih, bagaimana nih ketika kita baik individu atau perseorangan, individu atau kelompok ketika ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang tentu mungkin melalui anggota dewan. Nah, itu kira-kira seperti apa Pak? Maksudnya itu alur atau mekanismenya itu seperti apa Pak? Sehingga tadi ya bisa dieksekusi, kemudian menghasilkan satu hasil yang terbaik. Kira-kira seperti apa nih gambaran buat masyarakat saja, karena memang seperti memang ini masyarakat juga jangan sampai ada pola komunikasi antara masyarakat sebagai pemilih dengan pemerintah gitu ya, sebagai yang dipilihnya itu komunikasinya jangan sampai terputus gitu Pak. Nah, bagaimana? Iya, sebenarnya mudah saja ya. Mekanisme penyampaian aspirasi itu bisa berbagai macam cara. Ya. Pertama yang formal, resmi, audiensi langsung ke fraksi datang, jadi tentu tidak diterima oleh saya saja tapi oleh perwakilan fraksi, menyampaikan secara detail dan rinci apa yang menjadi aspirasi masyarakat ya. Bisa juga ketika formal ketika reses, ketika acara reses, yaitu acara ketika anggota dewan berkunjung ke dapil ketemu dengan konstituen. Dan itu disampaikan, biasanya disediakan juga formulir aspirasi ya, bisa. Ada kayak semacam buat tulis ya, tulis ya, karena memang lebih bagus tertulis ya. Kalau lisan khawatir lupa atau tidak utuh. Tidak. Nah, karena aspirasi itu sifatnya harus rinci. Karena apa yang menjadi aspirasi itu akan diolah dalam perencanaan dan itu bersaing seluruh Jawa Barat. Misalnya ya, misalnya satu desa Sukatani gitu, itu kan ada di mana-mana, tidak hanya di Cianjur ya, betul, ada di kabupaten lain, makanya harus rinci. Atau juga ketika ada waktu ketemu langsung menyampaikan aspirasinya apapun tentang apapun, tapi tadi sebaiknya dicatat
atau juga melalui medsos, baik di Facebook, saya aktif juga di Facebook. Biasanya itu ada dialog-dialog disampaikan, biasanya ditindaklanjut. Memang saya juga biasanya selalu ingin ketemu dengan pemberi aspirasi. Kalau di medsos kan hanya melalui media sosial terbatas, tapi lebih bagus. Jadi saya tahu siapa yang menyampaikan aspirasi ini. Karena kalau ada tindak lanjut dari aspirasi itu, tentu saya harus kembali ke penyampai. Nah, betul Pak. Nah, ini sampaikan, atau juga melalui jaringan PKS yang ada di Cianjur ya, atau dimanapun. Pengurus atau ya, baik pengurus, struktur, pengurus tingkat desa atau DPRA, DPC tingkat kecamatan atau DPD tingkat kabupaten, atau melalui siapapun dia yang diketahui sebagai kader PKS. Itu insya Allah nyampe juga ke saya. Dan nah, tugas saya lah mengolah aspirasi itu sehingga menjadi dianggap penting untuk diakomodasi, dieksekusi oleh pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah provinsi, gubernur dan jajarannya. Nah, itulah sebenarnya tugas yang paling lumayan ya, berat ya, karena kita harus meyakinkan pemerintah provinsi bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh saya ini penting. Karena pada dasarnya penyusunan APBD itu adalah memilih prioritas pembangunan. Jadi ya yang akan diurut sesuai yang paling diprioritaskan, dipentingkan. Nah, maka penting menjelaskan aspirasi itu detail gitu, sampai pemanfaatannya gitu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, misalnya kalau itu sarana dan prasarana ataupun hal-hal lain ya. Nah, ini penting ya. Nah, itulah salah satu tugas DPRD membersamai pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, menyusun APBD itu adalah dengan meyakinkan bahwa inilah yang prioritas. Ya. Jadi memang berhasil atau tidaknya, atau berpihak atau tidaknya pemerintahan kepada rakyat itu dilihat dari APBD-nya, menjawab tidak kebutuhan masyarakat ya. Nah, itu kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus yang prioritas. Jadi, nah maka baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, menyusun APBD itu adalah memilih prioritas. Kalau itu merupakan prioritas yang dibutuhkan masyarakat, maka APBD itu akan sangat bermanfaat besar buat masyarakat begitu. Ya. Nah, itu diantaranya. Jadi yaitu tadi pemirsa, apabila ada aspirasi atau ada keluhan lah semacam itu mungkin yang ingin disampaikan kepada pemerintah melalui anggota dewan, anggota DPRD, baik itu kabupaten, provinsi atau pusat, pada dasarnya mungkin sama juga ya Pak ya? Iya, sama. Ya, sama ya, seperti itu gitu ya. Jadi diusahakan tadi tertulis dan sebagainya, kemudian forumnya juga ada, pemerintah menyediakan sendiri, ada forum reses untuk anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya gitu. Nah, berbicara tadi APBD, tentu juga mungkin pemirsa banyak yang agak bingung gitu ya Pak. Bingung gitu, APBD ini apa sih gitu ya. Jadi kurang lebih APBD ini semacam anggaran begitu ya Pak? Ya, jadi sebenarnya simpel saja ya. APBD itu ibarat kita lah di keluarga suami istri gitu ya. Kan bulanan kita akan mendapat penghasilan berapa, kita susun, kita akan mendapat penghasilan apa dari gaji, yang membayar hutang, dari panen, dari apa. Nah, biasanya kan itu menggembirakan ya. Nah, di sisi lain kita juga ternyata harus menyusun belanja. Nah, bulan ini kita mau belanja apa, dari mulai yang rutin, bayar listrik ya, mungkin biaya sekolah, internet, gitu ya. biaya sekolah apa. Itu nanti share, itu harus seimbang antara tadi pendapatan dengan belanja. Itu 1 bulan. Nah, kalau provinsi, kabupaten atau pemerintah pusat menyusun APBD atau APBN ini adalah untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun pemerintah provinsi akan pendapatan apa saja, mungkin dari pajak, dari restribusi ya, dari bagi hasil, atau dari pemanfaatan aset milik provinsi yang dikomersilkan, dan juga perimbangan keuangan pemerintah pusat. Nah, itu pendapatan. Nanti belanjanya untuk 1 tahun ya, bisa mau bangun jembatan, jalan,
revitalisasi posyandu, pendidikan apa. Nah, itu harus direncanakan. Pendek kata tidak ada pengurusan negara atau dalam hal ini mengurus provinsi itu tidak ada tanpa perencanaan. Jadi segalanya harus direncanakan. Nah, itulah fungsi yang disebut fungsi budgeting. Pemerintah provinsi, gubernur bersama DPRD menyusun itu dengan menampung masukan-masukan yang dari masyarakat, dari aspirasi tadi, juga tentu saja hasil pemantauan pemerintah provinsi sendiri ke daerah ataupun dari apa yang dipantau oleh anggota DPRD yang disampaikan nanti dalam satu badan, yaitu badan anggaran yang akan menyusun ini. Ya. Nah, itu bagian penting dari satu pemerintahan. Baik, terima kasih Pak. Nah, satu lagi mengenai aspirasi, tadi Bapak sampaikan bahwa ya tadi Pak Sadar ini sebagai putra asli daerah begitu ya, Pak? Nah, putra asli daerah orang Cianjur gitu ya. Putra istilahnya putra pituin begitu. Nah, kalau masyarakat seumpama gitu ya, masyarakat ya pemirsa PKS TV ini ingin menyampaikan aspirasi dan bertemu secara langsung, ini kira-kira bisa ditemui di mana Pak di keseharian Pak? Ya kalau hari kerja kalau hari kerja tentunya saya di Bandung. Di kantor atau ya. Tapi juga tidak selalu ya, karena kadang-kadang ada tugas kerja keluar daerah atau ke luar kota. Nah, itu di praksi bisa. Di ruangan saya di kantor sana juga ada. Biasanya saya datang selalu lebih pagi ya. Gitu. Kalau ya hari Senin misalnya dari Cianjur atau apa, biasanya jam 8 lah sudah ada di kantor. Itu bisa disampaikan. Atau audiensi langsung ke ruang praksi PKS di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat masih di lingkungan kantor. Bisa disampaikan. Jadi kalaupun tidak ada saya, aspirasi bisa disampaikan melalui petugas di praksi atau melalui anggota dewan yang lain. Ya, atau kalau Sabtu Minggu mungkin saya ada di Cianjur, bisa juga bertemu. Yang penting kelompok waktunya lah. Ya, kelompok waktunya bisa ketemu, disampaikan, karena mungkin pertemuannya juga tidak harus sekali ya. Sehingga nanti ada staf saya yang membantu melengkapi ya, formalitas apa yang harus dilakukan untuk suatu aspirasi ya, sehingga bisa disampaikan tadi. Karena ini akan bersaing dari seluruh Jawa Barat. Ada 120 anggota dewan yang juga membawa aspirasi dari masing-masing daerahnya. Nah, maka tadi ada berapa kabupaten kota Pak Jawa Barat ini? Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota ya. Kabupaten kota ya. Nah, ini terbaru adalah Pangandaran. Jadi ya persaingannya ketat juga begitu ya. Ya, harus itu. Makanya tapi bukan bersaing seperti berlomba. Ya. Karena tadi dinilai apa yang paling prioritas. Gitu, prioritas itu punya sistem penilaian sendiri bahwa ini penting untuk warga Cianjur, harus gerak. Tadi irigasi, jalan atau apa itu, karena pemanfaatnya mana yang lebih banyak, mana yang lebih kan itu biasanya menjadi ukuran ya. Nah, mungkin kalau misalkan nih ya Pak, kalau misalkan nih pemirsa PKS TV ini ingin bertemu langsung, misalkan bersilaturahmi ke rumah, kira-kira saat ini berkedudukan di mana Pak? Oh iya, saya tinggal di Cugenang ya, tepatnya. Jadi sekarang setelah lama di Cipanas saya pindah ke Cugenang. Tepatnya di Desa Cijedil, di kilometer 7 di situ. Di pinggir jalan begitu. Ya, sekaligus juga kantor hukum. Saya tempat berpraktek sebagai pengacara di situ. Dekat Polsek Cugenang ya. Dekat Polsek. Patokannya itu mungkin ya, apa ya? Polsek Cugenang lah di situ. Nah, pemirsa, silahkan kalau ada yang mau bersilaturahmi langsung mungkin dengan beliau, ingin menyampaikan aspirasi langsung, bertatap muka langsung, beliau mungkin Sabtu Minggu begitu ya Pak? Ya, tapi juga harus konfirmasi itu terlebih dahulu, bukan karena saya pejabat atau bukan apa, karena mengklopkan waktu saja. Waktu jadwal. Ya, karena biasanya juga banyak kegiatan lain. Nah itu, silakan mungkin nanti bisa langsung ke daerah Cugenang, tepatnya di Desa Cijedil. Di dekat kantor Polsek Cugenang. Nah, satu lagi mengenai tugas dan fungsi tadi yang Bapak sebutkan.
hari ini di Jawa Barat ini pada khususnya gitu ya Pak, di Jawa Barat pada umumnya begitu ya, di Jawa Barat ini isu yang sedang menarik tuh seputar apa gitu Pak? Ya masyarakat juga biar tahu gitu, khususnya Kabupaten Cianjur ini. Di samping isu besar COVID-19 ya. Ya, itu tentu ya. Isu lain yang sedang ditunggu dan sedang harap-harap cemas adalah tentang pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru. Jadi Jawa Barat ini hasil penelitian Profesor Sadu dari IPDN, seharusnya hasil penelitian itu antara 40 sampai 42 daerah otonom. Jadi daerah otonom itu ada kabupaten, ada kota ya. Nah, kenapa? Akibat dari kita sekarang hanya 27. Nah, akibat dari ini dibandingkan dengan provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan luasan daerahnya lebih sedikit, tetapi jumlah kabupaten kota dan jumlah desanya lebih banyak, ternyata menyerap dana pusat itu jauh lebih besar ya. Nah, seperti misalnya ketika dibandingkan dengan Jawa Tengah selisih penerimaan alokasi dana dari pusat itu hampir 8 triliun bedanya. Ya. Besar sekali. Ya, besar sekali. Maka ini kan boleh dikatakan ketidakadilan fiskal. Nah, maka DPRD Provinsi Jawa Barat dengan gubernur sudah sepakat untuk kendati sekarang masih moratorium, artinya di tingkat pusatnya belum, kerannya masih ditutup. Jadi belum, bagaimana Pak? Keran masih ditutup itu? Nah, jadi untuk pemekaran ini masih ditunda dengan sebut moratorium. Tetapi hasil konsultasi kita ke Kementerian Dalam Negeri, juga ke DPR RI, karena nanti produknya kalau jadi daerah otonom baru itu produknya undang-undang, maka DPR RI yang akan membuat. Nah, itu disarankan untuk mempersiapkan saja. Nanti ketika waktunya moratorium dicabut, maka tinggal proses. Dan hari ini yang daerah, nah karena berdasarkan Undang-Undang 23 ini berbeda dengan pemekaran berdasarkan Undang-Undang 32. Pemekaran sekarang ini masuk dulu ke daerah persiapan. Jadi sebelum jadi daerah otonom murni itu persiapan dulu. Nah, kita sudah mengajukan, sudah mengajukan 3 dan sedang mengajukan 2. Pertama adalah Bogor Barat, kemudian Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Menyusul on progress adalah Indramayu Barat dan Bogor Timur. Cianjur tidak ada ya Pak? Cianjur mungkin giliran berikutnya, kalau syarat-syaratnya sudah oke, Cianjur bisa berikutnya ya. Nah, kita mudah-mudahan kawan-kawan di Cianjur dan pemerintah Cianjur juga harus segera memenuhi persyaratan ya. Karena Cianjur juga sudah sih masuk, hanya belum lengkap semuanya. Yang sudah lengkap Cianjur Selatan, permintaan Cianjur Selatan, juga ada kota Cipanas. Oh, nah, jadi Cianjur ini ada 2 begitu. Sudah masuk pengajuan ke sana, tinggal gitu. Dilengkapi adalah Cianjur Selatan dan kota Cipanas. Gitu. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, giliran berikutnya setelah Indramayu Barat dan Bogor Timur ini mungkin Cianjur ya. Nah, itu. Ya, nah kita mungkin sebagai warga Cianjur di satu sisi mungkin sangat berharap sekali begitu ya Pak dengan adanya upaya dari pemerintah tentang pemekaran ini. Ya kita juga pemirsa mungkin juga ada nih dari Cianjur Selatan yang mungkin juga berharap daerahnya segera dimekarkan. Nah, itu mungkin untuk agenda kita saat ini, untuk acara kita kali ini Pak. Menarik tadi yang disampaikan Bapak mengenai tugas pokok dan fungsi, kemudian juga latar belakang dan juga tentang isu terhangat nih di Jawa Barat. Ya, kita berdoa semoga Bapak juga sehat selalu dalam menjalankan amanah, kemudian juga amanah-amanahnya tertunaikan dengan baik, sehingga ya mudah-mudahan di 2021 kemudian bisa menjadi anggota dewan terbaik juga mungkin ya Pak. Ya, saya sih tidak terlalu mengejar itu ya. Yang kemarin juga berjalan aja berjalan saja ya.
Nah, yaitu pemirsa semuanya PKS TV untuk kolom pertanyaan mungkin nanti bisa ditulis di komentar ya. Jadi ya karena ini tidak interaktif langsung dengan pemirsa, Pak. Jadi nanti silahkan ditulis nanti di kolom komentar. Insya Allah mungkin nanti akan langsung ditanggapi, baik langsung oleh Bapak atau nanti ada staf atau tim begitu ya Pak ya. Ya, pemirsa mungkin itu untuk acara kita saat ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya dan atas penjelasannya tadi. Semoga kita juga sekarang sedang di bulan Ramadan gitu ya. Jadi semoga juga kita bisa menunaikan puasa kita dengan baik nih, dengan lancar, tidak ada masalah. Begitupun juga tugas-tugas kita, amanah-amanah kita. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya dalam acara Wakil Urang kali ini dengan bintang tamu Bapak Haji Sadar Muslihat dari DPRD Provinsi. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pemirsa, kemudian juga buat Pak Sadar. Kita akan bertemu lagi di acara Wakil Urang pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.